Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Della Syafira, yang kedua Ria Elfadiana, yang ketiga Larasati, dan yang keempat Monica Fuji Harmoni. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang penelitian korelasional. Pengertian dan ciri-ciri penelitian korelasional akan dibahas oleh Della Syafira. Jenis-jenis penelitian korelasional akan dibahas oleh Larasati. Prosedur penelitian korelasional akan dibahas oleh Monica Fuji Harmoni. Dan yang keempat, langkah-langkah penyusunan penelitian korelasional dan mengapa memilih penelitian korelasional akan dibahas oleh Ria Elfadiana. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian korelasi dan ciri-ciri penelitian korelasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Itu menurut Frankel dan Whelan tahun 2008 halaman 328. Nah, pendapat itu didukung oleh pernyataan Sukardi halaman 166 tahun 2011 mengatakan bahwa penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurutnya, penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting, diantaranya yaitu penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat sosial yang signifikan. Jadi, penelitian korelasi ini dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi adalah penelitian antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri penelitian korelasi. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri utama yang dapat membedakan dengan tipe penelitian lainnya. Menurut Muri dalam Ibrahim dan Andi dan kawan-kawan 2018 halaman 81 menjelaskan 4 ciri utama dalam penelitian korelasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen serta tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungan, dan latar realistik. Yang ketiga, apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar atau degres, hubungan bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan teknik analisis lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh dan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, pendapat Sudarwan halaman 10 tahun 2001 menyatakan bahwa paling tidak seorang calon peneliti atau akan meneliti dengan metode penelitian korelasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang keempat,
satu atau lebih variabel disebut variabel bebas, dan satu atau lebih variabel disebut adalah variabel terikat. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis penelitian korelasional. Yang pertama ada penelitian hubungan. Penelitian hubungan atau biasa disebut dengan relasional atau korelasi sederhana adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara dua variabel. Lebih lanjut lagi, penelitian ini seringkali digunakan sebagai bagian dari penelitian lainnya atau sebagai awal proses mula penelitian lain. Contohnya, dalam penelitian korelasi multivat yang menjadi salah satu bagian dari penelitian korelasi yang meneliti hubungan beberapa variabel secara stimulan, pada umumnya selalu diawali dengan penelitian hubungan tadi, penelitian sederhana tadi, untuk melihat bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain secara berpasangan. Yang kedua ada penelitian prediktif. Nah, penelitian prediktif ini dilakukan dalam bidang pendidikan. Contohnya, pada awal tahun ajaran baru di sebuah sekolah, dilakukan seleksi atau dilakukan pendaftaran untuk calon siswa baru. Nah, disinilah penelitian prediktif ini berlaku untuk menentukan kriteria-kriteria atau prediksi-prediksi siswa yang seperti apa yang akan diterima untuk sekolah tersebut. Yang ketiga ada korelasi multivat. Nah, korelasi multivat ini adalah teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Nah, teknik multivat ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, 2 di antaranya itu ada regresi ganda dan korelasi kanonik. Baik, kita lanjut materi mengenai prosedur atau langkah-langkah penelitian korelasional. Macmillan dan Schumacher mengemukakan 7 prosedur ataupun langkah-langkahnya yang dikutip oleh Ibrahim Andi dan kawan-kawan. Yang pertama, penentuan masalah. Memilih atau menentukan masalah dilihat dari konteks realitanya, ditelusuri, diamati, dibandingkan dengan menggunakan berbagai kriteria keilmiahan tertentu. Yang kedua, peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Ini digunakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara. Yang ketiga, merancang penelitian sesuai rumusan masalah, di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Yang keempat, penentuan sampel. Sampel sederhana dapat dikatakan sebagian dari populasi tersebut. Dan yang kelima, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus dalam bentuk angka. Yang keenam, analisis data. Dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketujuh, menyusun laporan. Berisikan hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang diteliti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Nah, di sini yang kita ketahui adalah ketika S1 dulu, banyak sekali mahasiswa itu yang meneliti proposal berdasarkan judulnya dulu, mencari judulnya dulu. Padahal itu adalah hal yang salah. Yang perlu kita perhatikan yaitu langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Yang pertama yaitu adalah pendefinisian masalah, yang kedua adalah perencanaan rancangan penelitian, yang ketiga adalah perencanaan sampel, yang keempat adalah rancangan pengumpulan data. Baiklah, selanjutnya itu ada yang kelima. Yang kelima itu adalah rancangan pengolahan dan analisis data. Yang keenam itu jadwal waktu dan sumber-sumber yang diperlukan. Yang terakhir itu terdapat daftar pustaka sementara. Nah, salah sekali jika kita mengangkat judul terlebih dahulu, mencari judul terlebih dahulu pada saat kita melakukan penelitian proposal. Nah, baiklah, tadi ada 7 langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kenapa memilih penelitian korelasi. Nah, menurut Arifin 2011, pada
halaman 48, dia mengatakan bahwa metode penelitian analisis korelasi dipilih karena akan mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lainnya. Nah, kelebihannya itu ada dua. Yang pertama adalah kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama dalam satu stimulus. Yang kedua yaitu terdapat penelitian korelasinya juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Itulah tadi penyajian materi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.